Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IMP Production. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan kembali untuk bersilaturahim ke Teteh, ke Kang Haji setelah sekian lama tak berjumpa. Kurang lebih sekitar 6 bulan saya berada di negeri orang, ada di Mesir tepatnya, untuk menuntut ilmu. Kini akhirnya kembali pulang ke Indonesia dan ada kesempatan untuk bertemu lagi dengan Kang Haji, dengan Teteh. Alhamdulillah. Di Mesir ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang timbul di benak pikiran saya yang sampai saat ini selama di Mesir ya Gus ya? Belum terpecahkan gitu selama kan. Di Mesir selama di Mesir. Iya. Jadi banyak sekali. Salah satunya kan tentang keajaiban Al-Qur'an dan juga rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya kan. Betul. Memang di dalam Al-Qur'an ini ada banyak beberapa ayat gitu yang memang itu mengandung artian yang memang sulit untuk dipahami gitu. Betul. Contohnya kan seperti Alif Lam Mim kan, iya, seperti betul. itu kan. Kemudian juga Alif, ada ba, ta, sa, jim, ya, ha, sampai nun. Ada nun juga ada kan gitu. Alif Lam, Ro dan sebagainya. Itu kalau menurut pandangan Teteh seperti apa itu Teh? Jadi kalau untuk misteri huruf hijaiyah yang menarik yang akan kita bahas itu adalah misteri huruf nun. Karena misteri huruf nun ini tercantum di dalam kitab yang jarang, yaitu kitab tafsir Isyari, yang dimana kitab tafsir Isyari itu bisa mengartikan misteri huruf nun. Begitu. Bagaimana tuh artinya tuh? Jadi kan banyak yang bilang kalau misteri huruf nun itu masuk ke dalam junun gitu kan ya. Junun itu nama ikan yang memang pada saat itu menelan Nabi Yunus alaihi salam. Betul. Nah, padahal kalau untuk di dalam kitab Isyari, misteri huruf nun itu adalah nama malaikat. Oh, jadi bukan nama ikan itu ya? Bukan, tapi nama malaikat yang memang tugasnya melukis dan mengkalam seluruh alam semesta ke dalam bahasan-bahasan yang memang tercantum di dalam Quran surat Kalam. Gitu. Jadi bukan nama ikan itu? Bukan. Jadi sebenarnya kalau untuk nama ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam itu bukan namanya Nun. Namanya apa? Tapi itu? Ikan tersebut ada di dalam Quran surat Al-Anbiya yang memang belum bisa jelas ditafsirkan secara luas gitu kan ya. Nama ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam adalah Yasturun. Oh, betul. Wama Yasturun ya. Wama Yasturun gitu. Jadi bukan nun. Bukan nun. Itu ikan sejenis apa itu? Sejenis paus apa gimana? Jadi, itu? Ikan itu memang sampai sekarang masih hidup. Iya. Dan akan bisa dikatakan sirna ya. Akan sirna itu di hari kiamat. Ya memang saya pernah mendengar itu kan bahwa kalau seandainya Nabi Yunus itu tidak berzikir, tidak meminta ampunan kepada Allah, maka akan terus selamanya di dalam perut ikan. Betul. Berarti kan banyak yang menafsirkan dari situ bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus itu akan tetap hidup sampai hari kiamat gitu. Betul, panjang umur. Nah kan saya juga pernah mendengar bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus itu juga adalah ikan yang sama ketika disuguhi dihidangkan oleh Nabi Sulaiman yang sekali telan itu loh. Betul. Betul nggak itu? Betul. Ikannya ya? Yaitu yang disebut dengan Yasturun. Nah, ikan tersebut ada hubungannya dengan malaikat Nun. Malaikat Nun pada saat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Al-Jannah. Malaikat Nun itu ditugaskan untuk melukis dan menuliskan seluruh penciptaan alam raya terkait di dalam misteri huruf ba, titik satu di huruf ba. Yang di mana itu adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam raya yang memang dilukis dan ditulis oleh malaikat Nun pada saat di surga Al-Jannah. Nah, ikan tersebut itu jelmaan dari malaikat Nun. Oh, bukan ikan asli berarti bukan ikan seikan-ikannya gitu, tapi jelmaan dari malaikat Nun yang memang pada saat itu malaikat Nun itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melukis yang ada di dalam dasar lautan. Oh, iya. Begitu. Di saat penjelmaan malaikat Nun menjadi ikan, dikasih nama oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan nama Yasturun.
begitu. Berarti ikan itu adalah jelmaan dari malaikat berarti. Betul, jelmaan dari malaikat Nun. Pertanyaan saya itu sampai sekarang itu masih menjelma nggak jadi ikan? Di setiap Allah tugaskan malaikat Nun untuk melukis dan mencatat seluruh penciptaan alam raya itu berubah-ubah wujud. Makanya ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam itu tidak akan pernah mati sampai hari kiamat, jelas. Karena di setiap 100 tahun malaikat Nun itu berubah-ubah wujudnya. Kadang menjadi ikan saat melukis di dasar lautan. Kadang menjadi burung saat melukis di langit. Dan kadang juga menjelma menjadi manusia atau kakek-kakek di saat di daratan. Begitu. Tadi katanya bakal sirna pas kiamat ikan itu. Iya, karena nanti tidak akan ada lagi turun di saat hari kiamat. Karena kan hari kiamat itu memang sudah tidak ada lagi kehidupan. Melukisnya sudah selesai ya. Iya. Pantesan kan kalau misalnya memang ikan tersebut yang berbentuk nyata gitu kan pasti kan ketahuan dong. Betul. Posisinya kan? Pasti ketangkap ya, terdetek. Kan sampai detik ini tidak terdetek. Sedangkan ikan itu sebesar apa? Orang Nabi Sulaiman itu menghidangkan makanan itu seisi bumi, istilahnya kasarnya untuk menghidangkan makhluk-makhluk di bumi. Sama ikan cuma sekali lahap, habis. Berarti kan ikannya itu sebesar apa? Tapi anehnya kalau memang masih hidup kok nggak kelihatan gitu kan. Betul. Oh, ini yang membuat pusing jadi PR selama di Mesir. Saya pusing mikirin ikan saya. Ikan di Mesir. Jadi kunci jawabannya itu ada di dalam kitab Isyari. Kitab Isyari yang dikarang oleh? Itu yang dikarang oleh Syekh Imam Al-Jalali. Jadi kitab Isyari itu bisa dikatakan kitab kuno ya, yang memang ada pada saat lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh iya. Makanya sangat tua kitab tersebut. Dan di dalam kitab itu banyak rahasia-rahasia yang memang belum terungkap, yang belum pernah dikemukakan di muka bumi ini secara umum gitu. Kalau lebih diperjelas itu akan dibilang sesat dong kalau gitu ya? Enggak, justru kalau misalkan kita perjelas, jadi sama dengan menambah wawasan ilmu gitu kan, apa yang belum pernah kita ketahui akhirnya tahu. Jadi kan nggak tanda tanya seperti yang tadi kan ikan nun gitu kan ya. Sebenarnya itu kan bukan ikan nun, tapi namanya itu Allah kasihkan taskur. Kalau semacam Yastarun, gitu. Yasin seperti itu, bagaimana itu teh? Gimana? Kalau semacam Yasin misalnya, itu kan nun tadi kan, nun. Kalau misalnya Yasin? Sebenarnya kalau untuk kata Yasin itu kan masuk ujungnya itu ada kata nun juga gitu kan ya, huruf nun. Tetapi di dalam Yasin tersebut itu nunnya itu mengandung padilah. Nunnya itu mengandung padilah, makanya kan banyak sekali padilah-padilah yang terkandung di dalam surat Yasin gitu. Bahkan apa yang ada hubungannya dengan nun itu pasti banyak rahasia di dalam satu ayat yang kita bacakan, yang kebanyakan di ujungnya itu ada tulisan nun gitu kan. Itu jelas pasti akan ada manfaat dan padilah yang luar biasa. Dengan kita mengamalkannya secara tidak sengaja ataupun sengaja, itu padilahnya tetap akan terasa. Ya semacam ini Gus, kun payakun. Nah, itu nun kan? Nun semua. Kun payakun itu nun. Ini luar biasa ya, nun juga ya. Iya. Kalau dalam logat Jawa itu kan, saya kan di pesantren itu biasanya melogat Jawa ya. Waktu di Tebu Ireng kan. Ingsun itu ditulis dengan nun. Betul. Ingsun. Nah, di dalam ingsun ini katanya luar biasa. Jadi dulu itu para wali itu menarik masyarakat supaya masuk Islam dengan kata ingsun. Ingsun itu saya ya kalau nggak salah. Karena kenapa begitu? Karena hanya para raja yang bisa ngomong ingsun. Iya. Karena kan yang lain kulo. Kulo hamba gitu kan. Karena ingsun mengandung arti jati nurullah. Gitu. Jadi yang bisa ngomong ingsun itu hanya para raja aja, pembesar-pembesar. Rakyat-rakyat biasa gak boleh ngomong ingsun. Dan kenapa para raja dan para pemimpin selalu niat ingsun gitu kan? Karena dinomor-satukan dulu jati nurullah. Gitu. Makanya jadi nggak sembarangan apa yang mengandung kata arti nun gitu. Jadi luar biasa ini padilah nun ini ya. Betul. Ingsun juga luar biasa itu ya. Jadi orang pada pengen masuk Islam, cuman karena pengen bilang insun. Akhirnya begitu, luar biasa. Padilahnya nun. Saya di Mesir itu pusing mikirin ikan nun itu kok nggak ketemu-ketemu. Penasaran saya segede apa. Ada yang bilang ikan nun itu sudah berbentuk sebagai pulau yang berjalan apa-apa. Itu aneh-aneh. Keturunannya atau gimana? Keturunannya apa dah. Jadi paus, megalodon. Ada bapak dan ibunya. Ada ya.
nggak beranak juga Gus ya. Iya. Ya, ternyata itu memang malaikat. Malaikat yang menjelma. Itu kan jelmaan dari malaikat Nun pada saat zaman Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah sekarang di dalam rahasia malaikat Nun yang ada di dalam kitab Isyari itu di bab ke-24 itu kan ada tulisan angka huruf gitu kan ya, 2000. Nah dari tahun 2000 sampai sekarang gitu kan, penjelmaan dari malaikat Nun itu sedang menjelma sebagai manusia untuk tugas melukis di daratan. Oh, sampai 100 tahun ke depan? Iya, sampai 100 tahun ke depan. Dari tahun 2000 berarti? Dari tahun 2000 baru pas. 22 tahun? Baru 22 tahun. Iya, betul. Makanya sebagai umat Islam gitu, kita itu harus benar-benar mawas diri gitu. Karena langkah kita, setiap ucap kita itu dilukis dan dicatat oleh malaikat Nun. Dan tugasnya malaikat Nun itu sangat luar biasa ya. Di samping dari malaikat yang 10 gitu kan, malaikat Nun ini punya keistimewaan yang luar biasa. Yang memang malaikat Nun ini bisa dikatakan sudah mempunyai janji dan sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana itu sumpahnya? Masalah penciptaan alam raya. Wah. Yang berat tadi itu juga yang ya. ada di huruf ba itu Gus. Iya. Ba itu kan bisa dikatakan Satu sumpah kan, billahi. Iya. Billahi. Titik satu di bawah huruf ba itu sumpah Allah dalam penciptaan alam raya yang memang disaksikan oleh malaikat Nun. Oh. Gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi terjawab sudah teka-teki ikan ini seperti apa. Mewakili berapa orang Gus? Berapa teman? Oh, mungkin ratusan ribu orang ini bingung ini ikan. Kan logikanya seperti ini, kalau memang Nabi Yunus itu ditelan paus gitu kan, atau ikan biasa, pasti dia meninggal dong. Iya. Mana ada manusia yang kuat gitu, hidup di perut ikan. Betul. Logikanya kan begitu, di mana oksigen kan gitu. Walaupun memang itu Terus kekuasaan kan ada Allah. kunci doanya ya, kenapa Nabi Yunus alaihissalam bisa keluar gitu kan dari perut Iya. ikan tersebut. Siapa yang memberitahu kunci doa tersebut? Nah, siapa itu? Pernah dengar nggak Gus? Saya aja belum nih. Wah, saya pengen tahu ini gimana nih. Di dalam Quran surat Kalam ya, itu udah dijelaskan bahwa malaikat Nun sendiri yang membisik ke telinga kanannya Nabi Yunus alaihissalam untuk membacakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu. Di saat Nabi Yunus alaihissalam sudah pasrah memohon ampunan kepada Allah. Itu doa yang sangat populer itu. Iya. Gus, betul. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Luar biasa ya Bang ya. Padilah ikan. Di samping itu semua juga memang Quran ini mengandung keistimewaan, keajaiban yang luar biasa juga. Jelas Gus, betul. Ini kan bahas ikan, ini ada lagi babi. Gimana babi? Saya bingung ini babi ini nih. Nah. Ya, bahwasanya pada saat ayat turunnya pengharaman babi, di Arab itu nggak ada babi. Kan babi itu tidak kuat tinggal di suatu iklim yang panas. Betul. Betul nggak? Jauh dengan pepohonan. Jauh dengan pepohonan, apalagi dia kalau gerah kan kelumpur dia mainnya kan. Dia nggak kuat itu babi itu. Tapi kenapa Quran mengharamkan babi? Bahkan mungkin ya Allah alam ya, mungkin Nabi Muhammad belum pernah menemui hewan yang namanya babi. Tapi kenapa kok bisa Al-Quran melarang babi? Ternyata Al-Quran itu bukan cuma diciptakan oleh Allah untuk bangsa Arab, bukan juga diciptakan oleh Allah untuk pada bangsa zaman Nabi saja, tetapi untuk seterusnya. Al-Quran itu tahu kalau zaman sekarang babi diperjualbelikan. Iya. Diperjualbelikan, dimakan, ya. Iya, Gus, betul. Bahkan sama orang Arab kadang-kadang kan yang makan babi. Ini luar biasa berarti ya Teh ya, Al-Quran itu ya. Nah, kenapa di dalam Quran bisa mengharamkan babi sedangkan pada saat itu babi belum ada? Iya, gimana tuh? Nah, itu kita kembali ke dalam kitab Mana Bahasa. Mana Bahasa itu kitab yang sangat kuno yang di mana di situ ada arti-arti kata dalam hawani, yaitu hewan. Iya. Nah, kenapa akan adanya babi? Karena di dalam kitab tersebut sudah tercantum bahwa nanti di 517 Masehi akan ada hewan yang diharamkan sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Padahal pada saat itu Al-Quran sendiri belum menjadi mujizat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kitab kuno tersebut itu hanya satu tercipta dan kitab tersebut ditulis dengan tinta emas yang memang ada di dalam petakan-petakan bata Itu atau siapa itu batu. pengarangnya itu?
Ada bahasa. Sampai sekarang tidak ada yang mengetahui siapa pengarangnya. Karena kalau misalkan kita lihat ke belakang, itu pengarangnya pada zaman Dewa Dewi. Oh. Wayangan ceritanya Gus. Membahas Wayangan, tentang ya. Hawani, membahas tentang Hawani, akan adanya banget, ya. akan adanya babi, akan adanya burung, akan adanya kuda. Itu semua sudah ada. Kalau masalah Dewa Dewi sudah kita bahas ya di obrolan tingkat tinggi, nanti linknya di bawah. Iya, itu lengkap sekali itu di bawah, itu banyak. Banyak, iya. Jadi luar biasa itu babi itu. Khinzir itu masyarakat Arab tuh apa itu babi kan belum tahu ya. Iya. Dulu kan Nggak di dalam tahu. kitab tersebut namanya bayi-bayi, bayi-bayi, Oh, bukan babi. bayi-bayi. Bayi-bayi itu yang diharamkan. Sebenarnya bayi-bayi itu diharamkan oleh seluruh umat yang memang mempunyai keyakinan berpegang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alasan diharamkannya kenapa sih babi itu? Karena kalau misalkan ngelihat sejarah ke belakang waktu zaman Dewa Dewi itu, bayi-bayi itu pada saat itu memang liurnya saja itu akan menjadi haram untuk kita menjadi tidak suci. Kalau misalkan kena ke kulit, Najis kayak anjing gitu. najis gitu, dan lebih dari anjing. Bayi-bayi itu bisa dikatakan yang memang pernah ada bahasa kutukan sumpah dari dewa yang memang bayi-bayi itu diharamkan untuk seluruh umat yang nantinya akan hidup di muka bumi. Padahal itu zaman Dewa Dewi ya. Itu namanya kok bisa mirip-mirip bahasa Indonesia itu bayi-bayi. Kenapa nggak Kan dekat kalau khinzir gitu? zaman dulu itu bahasanya itu pada zaman Dewa Dewi itu kan kayak bayi-bayi, terus banteng juga banteng gitu. Oh. Sebenarnya nggak jauh beda. Kayak orang Padang lah gitu ya. Kok Iya, jadi mirip hampir kayak bahasa gitu. Indonesia ya zaman dulu? Iya, memang sebenarnya gini, sastra bahasa Indonesia itu pada zaman Dewa Dewi pun juga itu sebenarnya sudah ada, cuman ada perbedaan bahasa kayak banteng jadi banteng, babi bayi-bayi gitu ya. Bukan, kenapa nggak bahasa Arab aja gitu pertanyaan saya? Karena pada saat itu bahasa Arab kan belum muncul. Karena munculnya bahasa Arab itu pertama adanya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Oh, jadi bahasa pertama bahasa Indonesia ya? Bukan bahasa Indonesia, tapi disebutnya itu sastra mina bahasa. Sastra. Iya, artinya Beda bahasa. akar pangkal daripada bahasa Indonesia gitu kan? Kalau Mirip-mirip misalkan gitu. kita ngelihat ke belakang di zaman Dewa Dewi itu kan lebih ke Buddha dan Hindu ya. Iya. Buddha dan Hindu. Jadi yang disebut dengan Wirayatama gitu kan. Terus Buddha Minahasa gitu kan. Itu sebenarnya kata-kata dari campuran Buddha dan Hindu. Jadi pada saat itu kita pun juga kita tuh tidak tahu itu bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa Arab atau bahasa apa, kita nggak tahu. Yang jelas itu di zaman Dewa Dewi itu Wirayatama. Ini Sastra menarik Mina ya. Bahasa. Luar biasa emang, kalau bahas alam pewayangan tuh luar Wah, biasa. ngeri, Gus. Jauh, terlalu jauh. Sejam penuh itu tonton aja di obrolan tingkat tinggi. Nah, makanya Iya. di saat kitab tersebut ada di zaman Dewa Dewi gitu kan, dan terbuat dari tinta emas di dalam tumpukan batu gitu kan. Di situ sebenarnya udah mengetahui nantinya akan ada alam manusia seperti begini gitu, sudah ada. Jadi nggak jauh juga sih sebenarnya dalam masalah kitab kuno dan Al-Quran mujizat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi semua memang itu tercantum juga dan tidak ada bedanya. Sebenarnya kayak Al-Quran, Injil, Taurat, Jabur gitu kan. Kalau misalkan kita bisa mengartikannya dengan pemahaman yang jelas, yang benar, itu pasti akan ada kesamaan-kesamaan. Tidak jauh beda. Iya. Saya lupa dulu pas tanya alam Dewa Dewi itu, zaman alam Dewa Dewi itu udah ada nabi belum? Yep. Pada zaman alam Maksudnya Dewa ada nggak orang yang berperan atau makhluk yang berperan seperti jati nabi dirinya. gitu? Jati dirinya mungkin ya Gus. Ya, Iya. jadi gini, pada zaman alam Dewa Dewi itu kan ada yang disebut dengan Semar ya. Nah, Semar itu sebenarnya itu hidup di alam pewayangan. Tetapi di saat hidup di alam manusia, reinkarnasilah menjadi jelmaannya Nabi Khidir alaihissalam. Iya. Dan ajaran-ajarannya sama, handap asor. Gitu. Legowo. Jadi handap reinkarnasi asor. itu ada betul. Reinkarnasi sebenarnya ada, tetapi hanya orang-orang tertentu pilihan Allah yang memang ditugaskan untuk turun-temurun memberikan tugas yang memang itu langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi reinkarnasi itu ada ya berarti. Ada. Bukan seperti yang pemahaman sekarang kan, reinkarnasi nanti jadi ucing gitu. Reinkarnasinya jadi hewan apa gitu. Jadi sebenarnya Atau jadi bayi reinkarnasi itu lagi gitu. khusus untuk orang-orang pilihan yang memang mempunyai tugas yang belum selesai pada saat itu.
Iya. Kalau memang nggak ada tugas ya udah ya. Kalau memang nggak ada tugas ya sudah. Nah, seperti Presiden Republik Indonesia yang pertama itu kan masih ada tugas, Gus. Itu ada nggak reinkarnasinya kira-kira? Nah, kayak seperti presiden Pak pertama ya, Pak Soekarno. Pak Soekarno. Beliau itu tidak disebut dengan reinkarnasi, tetapi beliau itu tilem, moksa. Jadi sampai sekarang pun juga, kalau misalkan Allah berkehendak, pasti akan ada orang yang ditemui oleh beliau untuk bisa membantu menyelesaikan tugasnya yang belum selesai pada saat itu. Nah, apa bedanya tuh? ada nggak bocoran-bocoran selama ini pernah bertemu dengan beliau langsung gitu, maksudnya Dinda ini ya, pernah nggak ketemu dengan Pak Karno, bocoran yang memang akan terbukti gitu mengenai menyangkut masalah kenegaraan kita ini? Insya Allah sih pernah, tapi ngebahas tentang masalah kemakmuran aja. Oh, bukan yang lain-lain? Bukan yang lain-lain. Pada saat itu pernah membicarakan tentang akan adanya politik yang memanas ya. Itu jelas terbukti ternyata kemarin-kemarin kan. Sampai itu sekarang dari Pak Karno itu ya? Ya, itu. dari beliau langsung. Nah, untuk masalah kemakmuran pun juga dari beliau langsung yang pada saat itu memberitahu bahwa di tahun 2035 pada 2035 ke atas itu akan adanya kemakmuran. Gitu. Tuh. Jadi bedanya reinkarnasi sama moksa itu apa? Jadi kalau untuk reinkarnasi gitu kan, contohnya kita ngebahas tentang Uyut Semar aja ya. Uyut Semar itu kan pada saat di zaman pewayangan, itu dikatakan meninggal. Memang iya meninggal, tetapi Allah bangkitkan kembali menjadi jelmaan yang lain. Tapi jati dirinya tetap beliau-beliau sendiri, nggak beda gitu. Kalau untuk yang reinkarnasi, kalau untuk yang tilem, contohnya misalkan Gus Mail gitu kan, tilem dinyatakan meninggal, padahal nggak meninggal karena hilang dengan jasadnya. Setelah dikubur. Setelah dikubur, jadi nggak ada jasadnya. Nah itu kan jelas tidak ada jasadnya, hilang kemana? Berarti itu masih ada tugas, yaitu pindah ke alam lain untuk bisa menyelesaikan tugas, dan di setiap ada izin Allah akan bisa muncul ke alam manusia untuk bisa menyampaikan pesan atau amanat yang ingin disampaikan untuk kemajuan ke depan gitu. Anggaplah Nabi Khidir berarti dia masih ingat ya waktu semasa hidup sebagai Semar gitu. Sebenarnya untuk yang reinkarnasi itu pasti akan ingat. Jadi apa yang sebelumnya pernah dilakukan gitu kan, terus apa yang sebelumnya belum pernah tersampaikan, itu pasti akan selalu diingat. Karena yang namanya otak di saat meninggal itu akan terus mengingat memori ke belakang. Jasad kita boleh mati, tapi pikiran kita tetap mengingat. Makanya di saat orang meninggal, keluar ruhnya, dia ingat dulu pernah melakukan apa. Dia juga ingat masih punya keinginan apa. Makanya suka ada yang disebut dengan itu mah meninggalnya gentayangan karena belum kesampaian gitu kan. Ada yang belum kesampaian. Ya karena memang memori nggak akan pernah bisa hilang. Itu kalau gentayangan gitu ada betul. Untuk masalah ruh itu memang urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi di dalam kitab Idatul Al-Qadir yang namanya ruh itu ada yang tidak diterima oleh Allah. Di saat ruh itu memang pada saat meninggal itu masih banyak keinginan-keinginan yang belum kesampaian. Jadi ruhnya itu digantung di atas langit. Kepanasan, kehujanan sampai tiba hari kiamat. Jadi nggak di alam barzah itu? Enggak, kalau yang misalkan memang tidak diterima ya, itu ruhnya di dalam kitab Al-Qadir bab 31 itu memang gentayangan atau memang marakayangan di atas langit. Ya, gitu. Misal kayak korban kecelakaan katanya kan ruhnya kan nggak ini katanya. Tapi sebenarnya gini, beda halnya dengan yang kecelakaannya. Kalau misalkan kecelakaannya murni gitu kan, itu ruhnya ditetapkan di alam barzah. Kalau yang kecelakaannya murni. Tapi kalau yang bunuh diri itu jelas marakayangan, berarti ruhnya itu digantung di atas langit. Nah, pertanyaan saya, apakah ruh yang digantung itu bisa menakuti orang? Tidak bisa. Nggak bisa karena kan? Ruh itu kan urusannya Allah. Ruh itu udah masing-masing ada yang pegang. Nah, untuk orang yang udah meninggal contoh gitu kan, terus akhirnya tuh ada kabar menakut-nakuti gitu, itu adalah korin. Yang memang menjelma sebagai orang yang sudah meninggal. Karena orang itu gitu ya, meninggal dalam keadaan tidak baik gitu kan, itu akan menjelma menjadi jahat, jadi menakut-nakuti orang korinnya itu. Tapi kalau misalkan meninggal dalam keadaan yang baik, husnul khotimah,
sampai kapanpun juga orang tersebut tidak akan pernah menakut-nakuti siapapun. Bahkan dalam mimpi aja jarang untuk menemui. Karena itu udah tenang. Kalau yang dalam mimpi itu berarti ruhnya betulan itu apa? Bisa jadi itu korin yang baiknya, karena kan korin itu ada dua macam, korin yang baik dan korin yang jahat. Bahkan orang hidup aja kita selagi masa hidup gitu kan ya, korin itu akan selalu ada. Di saat kita mempunyai niatan gak baik, korin itu akan nyaliwuri ke dalam diri kita untuk membuat kita itu melakukan hal yang tidak baik. Tetapi kalau misalkan pikiran kita selalu positif, ingin menjadi orang yang lebih baik, korin tersebut akan ikut menjadi lebih baik. Bahkan suka ada kan kalau misalkan orang tertidur pengen bangun nih jam 2 malam untuk salat tahajud, suka kayak ada yang ngebangunin. Nah itu korin yang baik yang ngebangunin kita. Oh iya betul. Ya luar biasa ya. Jadi obrolan kita hari ini insya Allah sangat banyak daging. Ya, isinya luar biasa ini. Ya mudah-mudahan sehat terus Teteh. Amin. Haji ya. Amin. Mudah-mudahan juga bagi penonton diberikan hidayah supaya subscribe dan juga nonton. Amin. Yang udah nonton semoga berkah rezekinya, ya, sehat juga, panjang umurnya. Yang belum nonton semoga segera nonton. Menambah wawasan. Untuk menambah wawasan. Ya semoga berkah lah. Saran yang ingin lebih jelas untuk bikin podcast silahkan kita terbuka. Bisa datang langsung ya ke Basecamp IMP. Bisa langsung ke itu aja lah, petugasnya ada. Ya gitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.